Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Syam Ardika Jumain dari Prodi TPA angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, di mana makalah saya tersebut berjudul Sistem Rantai Pasok Perusahaan Makanan PT Unilever Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan perusahaan tersebut, di mana PT Unilever Indonesia adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Perusahaan ini didirikan tahun 1930. Perusahaan ini mempekerjakan 206.000 pekerja, yang dimana memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever Indonesia seperti Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Adapun di sini visi dan misi Unilever Indonesia, di mana visinya sini adalah to become the first cause of customer and community. Terus di sini misinya adalah satu, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Misi yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Misi yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Misi yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Kemudian produk dan brand PT Unilever, di mana produk PT Unilever ini sudah banyak, dan saya akan sebutkan beberapa saja seperti Sur, Rinso, Buah Vita, Sunsilk, Taro, Pepsodent, Molto, Clear, Close Up, Kitra, Akshay, Reiko, Kecap Bango, dan lain-lainnya. Karena di sini banyak sekali produknya, jadi saya sebutkan saja beberapa. Selanjutnya kita beralih ke tipe perusahaan PT Unilever, di mana PT Unilever ini adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Mengapa bisa dikategorikan sebagai tipe perusahaan multinasional? Karena PT Unilever termasuk perusahaan yang memproduksi produk yang disesuaikan dengan selera lokal. Salah satu contohnya, untuk lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bisa mendapat hati masyarakat Indonesia, maka Unilever membuat produk yang sesuai dengan cita rasa Indonesia seperti kecap Bango, di mana kecap tersebut merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Bisa dibilang kecap merupakan makanan khas dari Indonesia. Kemudian kita beralih ke strategi bersaing PT Unilever. Bahwasanya sebuah PT atau perusahaan itu pasti ada namanya saingan. Jadi PT Unilever melakukan ini sebagai penetrasi pada pasar, di mana perusahaan lebih meningkatkan strategi penjualan produk-produknya dengan cara yang lebih inovatif dan memperbaiki produk dari segi kualitas agar konsumen tidak mudah berpindah ke produk dari brand lain. Jadi, pendekatan terhadap konsumen dengan memberikan stimulan yang jarang dilakukan oleh perusahaan pesaing dan selalu memperhatikan keamanan maupun kelayakan produk yang akan diberikan. Didistribusikan kepada konsumen, baik melalui berbagai macam bentuk, menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. Nah, disinilah kita di penghujung, di mana
pengunjung ini membahas tentang supply chain atau inti pembahasan pada makalah ini, di mana alur produksi dan penyebaran produk PT Unilever. Yang pertama itu ada dua sisi, di mana supplier ini bahan bakunya produk, ada supplier bahan baku kemasan. Nah, dari supplier bahan baku kemasan itu dibawa ke pabrik kemasan, dan menuju ke perusahaan manufaktur. Begitu pula dengan juga supplier bahan baku produk yang akan menuju ke perusahaan manufaktur. Kemudian dibawa ke Unilever. Ya, di mana Unilever ini dikelola ke warehouse management, kemudian didistribusikan ke ada tiga, di mana yang pertama retailers, yang kedua grosir, yang ketiga agen. Jadi retailers ini akan langsung menuju ke konsumen. Terus untuk grosir itu dia akan menuju ke toko, kemudian toko akan menuju ke konsumen. Terus untuk agen, di mana agen ini akan membawa barang tersebut ke toko dan toko tersebut akan menjualnya kepada konsumen. Begitulah alur daripada supply chain dari PT Unilever. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.